Di era pandemi ini, banyak musisi yang mendapatkan kesulitan karena jadwal manggung mereka berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Tetapi tidak dengan musisi satu ini. Ia malah mencari terobosan-terobosan baru untuk tetap bukan hanya bertahan hidup, tetapi mengembangkan usahanya. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa di tengah situasi sulit sekarang ini. Ia malah semakin mengepakkan sayapnya dan merambah ke bidang-bidang yang jarang dipikirkan oleh banyak musisi lainnya. Siapa dia? Inilah bintang tamu kita kali ini bersama saya di Ari Garmono Channel. Yuk ikutin yuk. Nah, kebetulan kita udah ketemu langsung sama ownernya ini, Mas Oon PH. Halo, Kang Ari Garmono, apa kabar Kang? Baik. Ini sosok yang keren banget, luar biasa banget pokoknya nih. Multi talent, dari mulai musisi sampai seorang bisnismen. Apa aja yang dia lakukan, kita cari tahu sama-sama. Pertama, Siap. ini ya. Iya Kang. Pertama, Silahkan masuk. oke. Ini minimart ya. Wow, ini udah mau menyaingi mart-mart yang Sebelah. lagi, mart-mart sebelah ya. Iya, tampilannya juga kayaknya nggak beda jauh sama mart-mart yang lain ya. Ya, kurang lebih seperti inilah Kang. Oke. Displaynya, terus kalau harga gimana? Kalau harga boleh dibandingin sama mart-mart sebelah. Oh, benar nih, berani Iya, nih? berani diadu. Jadi Berani diadu di sama sini mart sebelah. dijamin lebih murah ya? Insya Allah pasti. Wow, lebih murah. mantap. Terus apa lagi kelebihannya mart ini? Bisa ngutang? Kalau kita sih konsepnya agak ke apa ya? Jadi kuantitinya Kang. Jadi misalnya Kang Ari nih beli gula misalnya per kilonya 15.000. Iya. Tapi kalau beli 10 kilo kita diskon lagi. Oh, Jadi gitu. kalau mart-mart sebelah kan biasanya kalau beli mie instan isi 40 dus misalnya per bungkusnya 2.500. Kalau beli satu dus ya tetap 2.500 kali 40. Kalau kita enggak. Jadi Kalau kuantitinya banyak ada diskon? kita diskon lagi. Oh gitu. Terus ada member apa kayak yang lain gitu? Member lagi di program. Di program. Ya, lagi di program sebentar lagi. Oke, nanti lebih jauhnya kita ngobrol lebih serius. Tapi saya pengen nengok dia punya usaha tuh banyak banget ya. Selain ini masih ada lagi rental studio, Ya, rental sound, apalagi sih? panggung, Panggung. terus lighting ya, kebutuhan Lighting. event lah. Jadi kalau butuh equipment untuk apa namanya show, apa namanya pertunjukan Iya. musik ya. Nih beliau nih bisa dihubungi. Oke. Siap. Nah sekarang kita bisa ke Studio kali ya? Boleh kan? Oke. Yuk, kita ke studio. Oke. Oh, ini juga ada rigging ya? Ya, ada rigging kan. Ada rigging banyak sekali. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk mentas, untuk manggung dalam skala besar pun bisa ditangani di sini ya. Oh, ini studionya. Ya, maaf Oke. lagi berantakan biasa karena kita sih ngikutin klien. Biasanya klien maunya posisinya dirubah-rubah. Jadi Ah, ini yang terakhir kondisinya kemarin belum di setup lagi. oh gitu. Ini dia Siap. studionya Mas Oon. Mari silahkan masuk Kang. Oke. Well, inilah dia studio dari Mas Oon PH. Ternyata beliau juga selain tadi udah kita jalan-jalan punya apa istilahnya? Minimarket. Minimarket ya, minimarket ya. Jadi itu isinya apa aja? Itu menyaingi minimarket yang sebelah itu gitu. Ya? Kurang lebih sih barangnya konsepnya. sama. Cuman kita sih lebih komplit ke kebutuhan. Misalnya kayak kalau minimarket sebelah itu kan kayak sapu-sapu alat kebersihan kan Nggak terbatas ada. nih Kang. Ya, nggak terlalu. Kalau kita sih lebih ke apa ya? Ya mencakup semuanya deh Kang kayaknya. Iya. Dan kita sih plan kedepannya ini lagi prepare buat alat-alat bangunan, toko bahan-bahan bangunan sama Semua digarap sama dia. sama listrik. Tapi yang ringan-ringan gitu. Jadi kebutuhan memang sehari-hari. Kebutuhan manusia sehari-hari. Enggak, saya nggak kebayangnya tuh gini. Siap. Kita ngurut sejarahnya nih ya.
Ya. dari Bapak, Ya. Pak Masyar. Pak Masyar itu, jadi pemirsa nanti kita tampilkan footage-nya dikit. Itu adalah salah satu tokoh musik Lombok di era 70-an ya mulainya ya. Iya, dari 70-an, 75. Beliau membawakan musik-musik tradisional Sasak, Ciloka kayak gitu ya. Iya, Ciloka. Dan itu albumnya itu sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia, dan bahkan di sana itu dibajak kayaknya ya. Iya, dibajak. Dibajak dan nggak masalah ya, biar aja orang denger ya. Iya, nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. nggak masalah. Gitu. Nah dari bapak itu kemudian turunlah bakat seni itu ke anak-anaknya kayaknya Iya. begitu ya. Iya, iya kan. Nah yang saya salut bakat seni itu malah bukan hanya bakat seninya aja, tapi juga bidang wira swastanya ini, wira usahanya ini gitu loh. Iya, kan. Ini kapan mulai nih berwira swasta dari musisi kemudian mulai merambah dunia wira swasta nih? Kalau dulu sih saya selesai SMA sih Kang, mulai ininya kan, memulai wirausaha gitu. Sebenarnya sih dari SMA tuh saya sudah mulai coba-coba jualan alat musik gitu. Kalau zaman dulu kan toko musik memang agak jarang nih Kang di Lombok. Jadi saya coba bangun jaringan ke Pulau Jawa. Jadi dari sana sih, jadi apa kebutuhan teman-teman yang di sini saya bisa bermodalkan majalah, katalog. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan browsingnya gampang gitu. Jadi saya tuh memang dari zaman dulu dari zaman SMA udah coba-coba penuhin teman-teman apa kebutuhan teman-teman gitu. Saya alat musik dari Surabaya, terus saya ngambilnya dari Jakarta gitu. Dari situ awalnya ya. Awalnya dari situ. Itu lebih fokus kemana? Ke bisnisnya atau ke bermusiknya waktu itu? Sama-sama Kang, tapi sih lebih fokus di bermusik. Musik ya. Ya, jadi itu ibaratnya sambilan bermusik, sambilan jualan. Dan gitu. nyambung dengan musik juga. Iya. Ya. Masih satu rumpun. Iya, satu rumpun. Ya. Oke, terus mulai mendirikan apa namanya ini semacam penyewaan alat musik, peralatan panggung segala macam, itu mulai kapan tuh? Itu sih tepatnya kurang lebih sekitar 2006 Kang. Jadi dulu kan ceritanya Bapak itu memang punya semua Kang, tapi tidak untuk direntalkan. Jadi memang kebutuhan untuk konsernya Bapak dan Pelita Harapan. Jadi Bapak tidak ngerental alat-alat. Akhirnya kepikiran kenapa nggak dirental sekalian? Jadi memang frekuensi show Pelita Harapan itu semenjak 2005 tuh sudah agak menurun Kang. Karena kalau dulu tuh masih tahun 2000 ke bawah itu kita hampir berapa ya? Dalam satu tahun tuh sampai 320 kali show. Dalam satu tahun. Setiap hari. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Iya, hampir setiap hari. Wow. Jadi puncak-puncaknya itu ya memang karena media-media itu kan seperti hiburan seperti televisi kan sudah mulai merambah banyak kan. Yang saya agak penasaran tuh dari dulu tuh Pak Masyar tuh kan, mohon maaf ada keterbatasan ya. Iya, iya. Nah, terus bagaimana beliau itu bisa belajar musik itu gimana tuh? Kalau belajar musiknya sih memang keturunan Kang ya. Jadi dari kakek saya, almarhum kakek memang senang musik. Tapi kakek kan mungkin normal lah ya. Iya, normal. Terus bapak tuh kan mengatasi keterbatasannya tuh gimana? Ya memang itu kayaknya karunia dari Allah ya Kang. Ya memang jadi, tapi memang bapak kebetulan kan sekolah di Bali kan. Jadi karena tidak ada sekolah tunanetra di NTB pada saat itu, jadi bapak pada umur 5 tahun itu tampil ceritanya. Tampil ada di suatu desa di Lombok Tengah. Kebetulan pada waktu itu gubernur hadir. Nah, akhirnya bapak nyanyi sambil main gitar ya, belajar sendiri. Akhirnya tampil, akhirnya ditawarin beasiswa. Akhirnya bapak dikirim ke Bali karena Bali waktu itu ada SLB terdekat yang dari sini, dari Lombok. Belajar musik di Bali. Iya. Memperdalamnya di Bali sekalian sekolah. Oke. So memang buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ya. Menjadi pemain keyboard yang sangat handal. Jago juga main gitar, kayaknya semua instrumen bisa deh. Terus nurun lagi ke anaknya, Alessa. Iya. Oke. Terus, nah ini terkait sama situasi pandemi sekarang ini kan,
rata-rata teman-teman musisi itu kan kehilangan job ya. Iya. Ya kita ikut prihatin lah soal Iya, itu ya. betul kan, Dan banyak yang merambah ke dunia wirausaha, terutama jualan makanan. Iya, iya. Nah, Side ini memilih untuk out of the box nih. Iya. Kok malah nekat bisnis dengan modal yang nggak sedikit gitu. Kok malah berani nabrak itu gitu loh. Kayaknya emang mau jadi pengusaha ya. Cita-citanya sih begitu kan. Gitu. Oh, memang udah jadi pengusaha kok. Bermusik sambil berusaha. Iya, gitu kayak. Emang kesana arahnya ya, mau jadi pengusaha atau pemusik? Dua-duanya kan. Dua-duanya. Iya, jadi bermusik sambil berusaha. Siapa contoh kayak gitu ya? Setiawan Jodi kayaknya. Iya, itu dia salah satu. Tapi Setiawan Jodi itu nggak bermusik dulu kayaknya. Iya, Udah berusaha. jadi pengusaha, baru dia idealis deh. Kiat-kiatnya apa tuh? Maksud saya, saya yang saya dengar gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi bagi teman-teman yang menonton. Kayaknya kunci suksesnya itu beramal. Itu kira-kira ya. Kalau saya sih, Karena saya tahu punya sekolah luar biasa. iya, betul kan. Itu kan memang ada di kitab suci Al-Quran kan ya. Jadi kita bersedekah itu Allah pasti akan ganti berkali-kali lipat gitu kan ya. Dan saya sih bakti, Percaya banget ya? percaya banget, banget percayanya. Dan bakti sama ibu bapak. Itu ya. Karena memang Allah itu ridho kalau orang tua kita ridho gitu sama kita. Saya sih lebih ke sana. Iya. Jadi ya itulah penguat saya gitu kan. Saya percaya sekali. Selain kerja keras ya. Iya, dan pastinya kita tidak mungkin mendapatkannya tanpa kita hanya berdoa aja tidak bisa. Jadi harus kita jemput lah istilahnya kan. Nggak pusing tuh memanage otak tuh di kepala tuh mana musik, mana bisnis, mana keluarga gitu. Sangat pusing sebenarnya kan. Pusing banget, jadi saya kan bapak yang agak ini kan. Ya tidak menelantarkan anak sih, cuman waktu saya sangat sedikit memang sama anak. Oh. Tapi bukan saya berusaha sih buat anak gitu Kang ya. Jadi Tetaplah punya quality time. tetaplah untuk, dan kita punya, memang saya punya hari-hari yang memang spesial untuk keluarga. Ya. Dan dalam setahun tuh memang ada beberapa banyak hari yang saya tidak boleh diganggu gugat, yang memang harus waktu untuk keluarga. Liburannya nggak tanggung ke Malaysia, ke Korea. Pengen saya jadi kayak beliau ya. Boleh geser sini kayaknya. Oh ya, siap Kang. Oke. Nah, Siap. itu. Nah, oke. Jadi Pelita Harapan ini sub bisnisnya itu pertama penyewaan alat sound, kemudian mengorganize IO lah ya, IO juga ya. Kalau kita IO sih tidak terlalu. Enggak ya. Enggak terlalu. Stage, terus kemudian terakhir ini yang paling baru adalah minimarket ini ya. Sebelumnya pernah juga usaha kuliner ya. Iya, kuliner. Dan kayaknya mau dilanjutin lagi ya. Iya, mau dilanjutin lagi Kang. Serakah nih. Tapi enggak, memang kan itu mungkin kan jadi jalan supaya ketika kita memiliki rezeki untuk jalan bagi kita juga untuk bisa bersedekah, berbagi buat orang lain kali gitu ya. Betul Kang. Nawa itunya gitu nggak tuh? Iya, kalau saya sih memperlebar sayap itu biar bisa sedekahnya biar tambah banyak kan. Astaga. Wow. Aduh, saya harus belajar nih soal itu. Karena nggak gampang loh. Betul. Kan gini ya, ntar kalau punya uang, gue mau sedekah deh gitu. Tapi ketika punya uang tuh biasanya lalai. Lalai. Kan? Iya. Ada godaan lain tuh. Betul. Gitu. Memang harus diniatin gitu kan. Iya. Dan saya sering buktikan. Jadi sering sangat. Jadi misalnya kayak, dan sedekah yang paling yang kita dahulukan tuh kan keluarga kan, terutama ke ibu, setelah ke ibu saudara, setelah saudara baru ke orang lain gitu. Dan saya sering buktikan bahwa digantinya tuh sangat cepat. Oke. Secara ekonomi lah ya, Mas. Ya kan. Oon ini kan udah
ya berkecukupan gitu. Nah terus ngelihat kondisi teman-teman yang dalam kondisi pandemi ini mengalami apa ya, semacam ya tanda petik problem lah ya, karena mereka job manggungnya berkurang apa segala macam itu. Ada nggak terpikir Mas On untuk mensupport mereka supaya, atau mewadahi mereka supaya mereka itu punya tempat lagi untuk ya menjalankan roda ekonomi mereka dengan sesuai dengan kemampuan mereka itu gitu. Ini sih makanya kita lagi konsepin terserah itu kan, jadi terserah street food tuh saya sih nyiapin tempat. Jadi buat teman-teman mungkin kali ada yang mau berusaha, mau jualan, silahkan aja monggo, tanpa kita tidak menarik pungut biaya. Kita tidak pungut biaya. Jadi Untuk teman-teman sendiri. iya, silahkan teman-teman seniman atau siapapun silahkan. Jadi kita memang open di terserah itu, kita konsepnya sih kayak food court Kang. Jadi saya siapkan arealnya, ya saya juga jualan. Jadi silahkan monggo teman-teman yang mungkin ada mau jualan apa silahkan aja. Kita tidak pungut biaya. Free ya? Free. Tapi kan mereka butuh listrik, butuh air. Nggak apa-apa. Kalau air listrik tuh kita gratis semua. Wow. Jadi kita siapin. Tuh ilmunya berarti memang sedekah ya. Terus saya lihat juga, saya ngikutin ya. Alexa? Iya. Lexa, sorry, ya. Lexa. Itu main drumnya juga ada jago tuh. Masih belajar. Tapi untuk ukuran anak 9 tahun, Iya. 9 tahun ya? Sekarang udah masuk 11. 11 tahun itu udah luar biasa banget tuh main drumnya. Nah, emang punya harapan supaya anaknya juga mengikuti jejak bapaknya gitu? Pastinya Kang, saya sih tetap bermusik itu kan tidak bisa hilang dari darah kita nih Kang ya, dari tubuh kita dia tidak bisa hilang. Cuman saya bilang DNA banget deh. iya, jadi memang itu memang sudah di dalam tubuh kita. Tapi saya selalu pesan sama dia untuk saat ini sekolah dulu, itu yang paling utama Kang ya. Jadi modal yang utama itu sekolah, ya, terus bermusik iya, tapi tidak mengganggu kegiatan sekolah atau apa. Dan kalau kedepannya tetap jadi pengusaha dan sambil bermusik. Tetap ya. tetap pengen kan. anak jadi seperti itu pasti, juga ya. Kalau pinginnya sih cita-citanya kayak Dokter Tompi lah Kang ya. Jadi dokter tapi bermusik juga gitu. Pinginnya, tapi tergantung. Amin. Saya ikut doain. Di balik sukses seorang suami itu katanya banyak andil dari istri. Iya, pasti kan. Seberapa besar andil nyonya nih dalam hal ini? Wah, besar sekali kan? Mbak Rida. Sangat besar. Jadi Atau kira-kira kalau nggak ada istri kayaknya nggak bisa jadi gini deh gitu. Ya pastinya kalau Gitu ya. mungkin kalau kita masih single gitu saya rasa Nggak bakal. nggak ada yang tukang rem, nggak ada yang tukang biasanya ya udah ketemu teman-teman habis gitu Termasuk kan. minimarket tadi tuh kayaknya mungkin itu pasti hasil diskusi. Iya, dan banyak debatnya juga kan, tapi ya memang kita satu tujuan sebenarnya kan ya. Jadi ya banyak debat, banyak ini. Kalau saya mau tahu nih, ini boleh dijawab, dan kalau nggak dijawab juga sebenarnya saya kecewa. Siap kan? Bro, Ya. omset berapa sebulan? Jawab nggak ya? Omset dari mana nih Kang nih? Ya dari semuanya lah. Dari semua ya. Ya. Kalau sebelum pandemi sih Kita kan supaya nggak curang nih, jangan cuma pejabat aja yang boleh berhak melaporkan LHKPN ini. Pengusaha juga boleh. kalau sebelum pandemi sih di atas Oh, oke. per bulan. Bersih itu ya. Iya, bersih. Wow. Ngalahin pegawai negeri loh. Coba bayangin, nikmat banget ya. Sudah berprofesi sesuai dengan hobi, terus menghasilkan income yang luar biasa gitu ya. Nah, Alhamdulillah. terus target ke depan selain mengembangkan bisnis-bisnis tadi, ada nggak target-target pribadi yang ingin dicapai? Misalnya target spiritual, apalah gitu misalnya. Ya, kalau target sih selain bisnis Kang ya. Ya, Kalau spiritualnya naik haji.
Sudah daftar kebetulan, alhamdulillah. Udah, tinggal nunggu panggilan. Tinggal nunggu panggilan. Tinggal nunggu panggilan. Sudah daftarnya dari 5 tahun yang lalu. Oh. Tinggal nunggu panggilan. Itu sih, ya itu yang paling utama kayaknya target kita sebagai umat muslim lah kayaknya. Itu kan musisi yang soleh banget ya. Musisi yang soleh, makanya tuh ternyata itu doa itu apa namanya ya, terbukti berperan penting juga terhadap kesuksesan kita ya. Tapi ada juga orang berdoa dan udah berusaha tapi nggak diijabah itu gimana tuh? Ya kan Allah tuh gini loh Kang, jadi orang yang sukses itu belum tentu dia disayang Allah gitu Kang ya. Jadi Allah sayang sama semua orang lah. iya, tapi maksud saya dengan kita sukses atau banyak harta itu tidak menjamin kita disayang. Maksud saya dalam arti orang yang justru sudah berbanyak harta itu kan jadi pertanyaan nanti tuh Kang di alam. Kamu dapat hartanya bagaimana? Jadi halal enggak gitu kan, dengan cara tidak menyakiti orang enggak? Justru saya juga agak takutnya di sana Kang. Jadi tapi saya yakin enggak lah. Ya insya Allah mudahan ya kayaknya. Aduh Allah mudahan enggak. Saya tahu, saya ngikutin Facebooknya tuh banyak temennya, banyak yang suka, banyak yang komen. Nggak pernah ada yang komen negatif gitu. Jadi Alhamdulillah. ini pintar menjaga hubungan silaturahmi juga. Saya lihat kan, tuh dengan teman-teman gitu. Jadi saya pikir everybody happy with him lah gitu. Amin, insya Allah. Tentang ini ya, apa namanya, sekarang agak geser ke musik itu. Iya Kang. Kadang-kadang main dangdut, kadang-kadang main jazz, main apa aja gitu. Emang sebenarnya spesialisasinya di mana sih? Kalau secara hati Kang ya, hati itu ada di dangdut dan reggae. Dangdut dan reggae ya. Karena dangdut dan reggae itu tidak bisa kita mainkan hanya sebatas bermain biasa. Tidak seperti, maksud saya kayak musik top 40 gitu kan ya. Kalau di dangdut dan reggae itu memang harus benar-benar dari hati mainnya. Gitu ya? Iya. Sama kayak jazz lah, kurang lebih juga begitu. Ya memang selera masing orang beda-beda ya? Iya. Kalau saya not prefer to dangdut, not prefer to reggae gitu. Reggae itu ya saya nggak usah sebut alasannya. I prefer rock or jazz pokoknya gitu. Tapi saya dengerin semua musik, tetap dengerin semua musik. Jadi mainkan pun walaupun tidak dapat soulnya tetap saya mainkan. Dan kita kan harus ini Kang, ibaratnya kupingnya harus bolong. Mau dangdut ayo, mau reggae ayo, karena tuntutan di rental kita kan tidak hanya melayani dangdut dan reggae. Kayak di bandnya Playlist tuh kan mainin top 40. Iya, betul kan. Saya ngelihat Mas On ini mau main apa aja di stage itu tetap kelihatan happy aja, tetap kelihatan bisa menikmati aja gitu. Karena tuntutan pekerjaan, pura-pura happy gitu, atau emang menikmati musik itu? Bukan, kalau saya sih gini Kang. Jadi bukan di musik aja, semua hal yang kita lakukan tuh kalau memang dari hati, ibaratnya kayak kita ke audiens Kang. Kalau kita cuman beda loh apresiasinya tuh Kang, audiens ke kita. Ketika kita hanya memainkan dengan ya sekedar main, sama memang kita mainkan dari hati gitu. Jadi kalau kita misalnya cemberut, tidak happy, pasti audiens tidak akan respon sama kita gitu. Jadi saya percaya itu kalau ketika kita bermain dari hati, kita memberikan energi ke audiens itu Kang. Jadi itu yang membuat audiens itu yang tadinya hanya cuek main handphone, terus akhirnya mereka terpana. Padahal kita mainnya juga nggak bagus-bagus amat, cuman karena bagus, dia jago, dia nggak. Jadi karena kita memainkannya dari hati, jadi kita ibaratnya kita sihir lah mereka Kang, gitu. Jadi kalau saya sih semua mau di sound, ketika saya nge-sound, ketika saya main tuh saya berusaha memberikan yang memang dari dalam hati, tidak hanya sekedar main gitu. Iya. Balik lagi pokoknya temanya geser-geser aja. Siap, Kang. Seingatnya saya aja pokoknya itu. Nah, dengan situasi pandemi lagi balik lagi nih, kira-kira apa yang pengen Mas Oon sampaikan ke teman-teman musisi ya supaya tetap bisa survive? Artinya kan kalau mengandalkan musik untuk saat ini betul. Itu kan masih belum mungkin lah ya untuk bisa bertahan hidup gitu. Apa mungkin kiat-kiat atau ada pesan-pesan tertentu yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman musisi gitu, apa tuh?
Kalau saya sih dari kemarin buat hashtagnya simpel kan. Jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi ibaratnya itu banyak jalan untuk kita mendapatkan uang, tidak hanya dengan Bermusik. iya bermusik Kang ya. Jadi justru saya mengambil hikmah di pandemi ini Kang. Iya, kalau saya bilang kalau tidak ada pandemi mungkin saya tidak buka minimarket. Jadi saya mengambil hikmahnya. Jadi Allah kirim sesuatu bencana atau apa itu, kita ambil hikmahnya aja gitu. Jadi saya pun kemarin di minggu pertama, minggu kedua tuh ya menikmati libur Kang. Yang biasanya kita tidak pernah tidur di lapangan gitu Kang ya. Karena dan saya ya sudahlah, kita dari minggu pertama, minggu kedua saya menikmati libur, tapi minggu ketiga, minggu keempat, bulan kedua itu memang saya harus dipaksa putar otak bagaimana kita agar bisa bertahan hidup, survive gitu Kang. Jadi pesan ke teman-teman apa? tetap semangat, tetap mencari jalan, banyak jalan menuju Roma. Easy for you, maybe not easy for everybody else. Enggak Kang. Gitu kan? Jadi semua tidak berawal dari modal kita yang ada, tabungan kita yang ada. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Banyak hal kok. Yang penting mungkin di teman-teman yang mungkin belum menemui jalannya Kang ya, tapi terus kita cari dan tetap berkarya. Justru sekarang mungkin kita tidak show di venue, tapi kan kita bisa online, berkarya lewat online. Siapa tahu misalnya kayak teman-teman yang memang bermusik yang hobi buat lagu itu kan bisa kita mungkin buat jingle atau buat lagu yang memang kita bisa jual. Saatnya sekarang untuk melahirkan kreativitas. Betul Kang. Kreativitas ya. Betul. Ya. Memang bukan hanya di situasi pandemi aja sih. Menurut saya memang kedepannya tren orang itu untuk mengeluarkan kreativitas itu menjadi lebih penting gitu. Betul Kang. Karena ranah-ranah pekerjaan semakin lama itu kan semakin tergantikan sama digitalisasi, sama robot apa segala macam gitu. Jadi memang pandemi ini memang mengajarkan kita, kalau menurut saya mempercepat kita untuk lebih siap untuk menghadapi tantangan yang memang mau nggak mau nanti juga bakal akan kita hadapi. Betul Kang. Betul. Itu kalau menurut saya sih. Iya, ibaratnya mungkin kayak seperti musisi-musisi yang udah senior pasti akan tergantikan dengan yang baru-baru Kang. Iya kan? Jadi mau tidak mau kita harus siap dari awal gitu. Iya. Itu dia sih. Terus sekarang apa aja nih yang sudah dimiliki untuk pementasan? Udah lengkap lah ya, udah bisa. Insya Allah sudah komplit. Udah bisa melangsungkan pementasan dalam skala besar ya. Insya Allah bisa. Oke, keren. Terus kemudian ini ada studio. Studio ini difungsikan untuk apa? Studio latihan atau studio apa? Jadi sebenarnya ini studio latihan pribadi Kang. Jadi tidak kita rentalkan. Cuman selama pandemi kemarin kan banyak teman-teman musisi yang memang haus berkreasi Kang ya. Jadi mengobati rasa kangen di stage. Jadi akhirnya saya ngerubah studio ini jadi untuk direntalkan buat teman-teman yang pengen cover-cover di YouTube atau pengen ya sekitar jamming tapi tetap berasa di stage gitu. Iya. Jadi kita ada pasang lighting, monitor persis seperti di atas panggung. Enak Banget loh, ini jauh dari mana-mana, nggak bakal banyak orang yang keganggu di sini. Iya. Oke. Terus ada rencana soal karya tadi, karena ngomong soal karya tadi, ada rencana mau berkarya dalam bentuk apa? Kebetulan saya lagi proses Kang, jadi kita ada karya. Saya ada kolaborasi dengan musisi-musisi di Malaysia. Ini lagi kita proses. Sekarang sebentar lagi kayaknya tayang di YouTube. Jadi saya ada buat lagu itu tentang menceritakan lagu itu tentang ada TKI dari Lombok. Dia ke Malaysia, bekerja di Malaysia. Terus dia jatuh cinta sama anak majikannya itu lagu Kang ya. Jadi tapi uniknya di lagu itu Kang lagu duet. Yang syair yang penyanyi cowoknya itu berbahasa Sasak dan yang ceweknya ini berbahasa Melayu Malaysia. Jadi kita dua bahasa. Enggak, saya udah paham cara berpikir. Supaya pangsa pasarnya Malaysianya dapat, Lomboknya dapat. Itu dia, Kak. Bukan berkarya, berbisnis. Enggak sih, Kak. Jadi saya sih lebih
mungkin dengan lagu itu kan bisa sebagai ini juga akan promosi daerah kita gitu kan ya kan. Iya sih. Pasti kan mereka akan penasaran Lombok itu di mana Iya, gitu iya, kan, pasti mereka googling, pasti mereka Nah, cari. googlingnya itu nanti di channelnya Ari Garmono aja. Siap, itu dia. Kan banyak tentang konten-konten itu kan, Iya, iya. keindahan alam kita Iya, kan ya. iya, iya, Itu iya, dia. iya. Jadi saya sih lebih ke sana gitu juga. Iya, 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 iya. Saya pengen apa namanya, mumpung inget nih ya tentang Pak Masyar itu, harusnya di awal saya Iya. tanyain tadi. Nah, selama ini dari tahun berapa tadi Pak Masyar mulai berkarya? Kalau Pelita Harapannya berdirinya sih 75 kan. 75 Iya, ya. 1975. Itu sudah mengeluarkan berapa album itu? Kurang lebih sekarang sekitar 35 What album. the heck? 35 album. Ya. Oh, banyak banget. Dan pangsa pasarnya bukan di Lombok aja ya? Pernah dulu Bapak didatengin radio NHK Jepang. Jadi memang mereka datang dari Jepang hanya khusus untuk merekod Bapak. Wow. Waktu itu. Dan diedarkan diputar di radio di Jepang NHK So, Jepang. Pak Masyar itu total hidup dari bermusik berarti ya? Bapak kebetulan pegawai negeri kan juga. Oh, PNS. surprise me. Ya. Mohon maaf Iya. dengan keterbatasan Iya, itu bisa. jadi Bapak itu adalah malah salah satu pegawai negeri yang tanpa tes, lulus tanpa tes. Iya. Iya. Ada kuota untuk itu. Iya, jadi kan kebetulan Bapak jadi pas kan Bapak dari TK sampai SPG di Bali kan. Jadi baliknya Bapak ke Lombok ini waktu itu dia cita-citanya tuh kan pengen buat sekolah tunanetra. Dan alhamdulillah memang sekolah kita tuh Di udah mana sekolah lokasinya? persis di samping rumah. Oh, oke. Jadi kebetulan memang sekolah ini adalah sekolah pertama di NTB, tunanetra pertama di Mulia NTB. sekali. So, apa ya, inspiring me juga ya. Luar biasa, apa namanya, dari segala macam jeripaya itu tetap tidak lupa untuk beramal, bersedekah, berbagi, dan bersyukur, dan berdoa, tetap seperti itu. Jadi ini secara pribadi menjadi pengingat buat saya juga nih. Makasih banyak Mas On. Dan itu mungkin pemirsa bincang-bincang kita sore ini dengan Mas Oon PH. Walaupun beliau biasanya saya kan ngangkat tokoh-tokoh itu yang apa ya, ada politisi apa segala macam ya. Nah, saya ingin mengambil sisi lain dari seorang yang menurut saya selama saya amati ini ada sisi lain yang menurut saya ini yang orang lain perlu tahu dan memang inspiring gitu. Artinya di tengah situasi pandemi ini beliau ini malah justru berhasil keluar dan bahkan bangkit lebih jauh lagi untuk bisa tumbuh lebih besar lagi gitu. Luar biasa. Oon PH. Jadi terima kasih Mas. Siap, sama-sama Kang. Siap. Kita ketemu lagi di channel saya Ari Garmono. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Thank you, bro. Terima kasih banyak Kang.